Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Balik lagi di channel kajian online Hasto Kristianto dan juga kuasa hukumnya rupanya tidak menyerah di detik-detik terakhir sebelum hakim memutuskan vonis bersalah bagi Hasto Kristianto. Ya teman-teman, dalam persidangan terbaru ini Pak Hasto menyebut teman-teman, pemerintah melakukan intervensi, bahkan teman-teman sampai melakukan suap atau memanipulasi hakim dan juga jaksa untuk memperberat hukuman Hasto Kristianto. Secara tidak langsung teman-teman, ini Hasto tidak mengakui keabsahan keputusan atau keputusan vonis dari hakim yang memutuskan Hasto ditahan 7 tahun penjara. Ini memang tidak aneh teman-teman, karena kalau misalnya hakim memutuskan Hasto bersalah, otomatis ya kuasa hukumnya bakal mati-matian membela. Dan gak aneh juga kalau misalnya disebut ini hakim disuap. Ya, hakim disuap dan yang menyuapnya itu gak main-main, dituduhkan kepada pemerintah, khususnya keluarga presiden, mantan presiden Joko Widodo. Hasto Kristianto dalam beberapa kali teman-teman di kesempatan konferensi pers menyebut nama Jokowi dan juga menyebut keluarga Jokowi harus diperiksa. Nah teman-teman, saya juga penasaran bagaimana sih perlawanan sampai akhir Hasto Kristianto dan juga kuasa hukumnya terkait ini sidang yang sudah hampir final, sudah hampir ketok palu. Nah biar nggak penasaran, mending kita simak saja langsung video selengkapnya yang sudah kajian online siapkan untuk teman-teman. Yuk teman-teman, kita simak video selengkapnya. Ini pakaian kebesaran. Udah ya. Aku ke bawah sebentar. Kita koordinasi sebentar. Mbak Yuni, terima kasih. Oke, ya. Baik, terima kasih rekan-rekan pers. Jadi tadi sudah didengarkan semuanya replik dari penuntut umum seperti yang telah diperkirakan sebelumnya. Maka tadi malam secara khusus saya juga sudah menyiapkan untuk jawaban dupliks karena nanti dari penasihat hukum dan saya juga akan menyampaikan secara khusus. Tetapi dari replik tadi terlihat bahwa terhadap fakta-fakta yang kami sampaikan, adanya rekayasa dan juga penyelundupan fakta serta kriminalisasi ternyata tidak mampu dijawab oleh penuntut umum. Bahkan kemudian terjadi penggiringan opini bahwa saksi-saksi dari internal KPK itu sepertinya adalah saksi fakta terhadap kejadian operasi tangkap tangan. Padahal yang terjadi sebenarnya mereka dihadirkan dengan suatu berita acara pemeriksaan di mana di dalam BAP itu mengungkapkan suatu fakta-fakta yang diselundupkan, suatu fakta-fakta palsu yang berasal dari BAPK, dan itulah yang menjadi dasar dari pembuatan surat dakwaan dan surat tuntutan, dan seluruh argumentasi yang kami sampaikan di dalam pledoi tidak mampu dijawab oleh jaksa penuntut umum. Karena itulah kami meyakini bahwa melalui pengadilan ini hakim akan mengambil keputusan-keputusan berdasarkan fakta-fakta hukum, di mana sudah ada 3 persidangan, nomor 18, nomor 28 tahun 2020 dan persidangan kali ini. Dan kami akan mempersiapkan dupliknya dengan sebaik-baiknya sekaligus sebagai suatu pendidikan politik tentang bagaimana keputusan harus diambil berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada di persidangan, bukan berdasarkan asumsi dari penuntut umum. Terima kasih. Merdeka. Rekan-rekan, kami melihat bahwa apa yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum melalui replik tidak mampu menjawab atas pembelaan kami pledoi. Yang sangat krusial terkait dengan perintangan penyidikan adalah CDR, Call Data Record, yang dimana disampaikan tanggal 8 Januari 2020 mereka mengetahui titik posisi dari call data record CDR. Yang di dalam pledoi kami sampaikan bahwa call data record tersebut tidak diforensik.
Kalau kawan-kawan tadi melihat bahwa KPK tidak bisa menjawab apakah call data record tersebut diforensik atau tidak. Artinya apa? Perintangan penyidikan tersebut gugur secara hukum. Karena bukti dasarnya adalah call data record. Itu yang pertama. Yang kedua, bicara soal hak konstitusional sebagai partai mengajukan judicial review ke Mahkamah Agung, tadi jaksa penuntut umum tidak menjelaskan secara utuh. Kenapa kami mengajukan judicial review? Karena terjadi kekosongan hukum. Karena apa? Ada yang meninggal, Pak Nasaruddin Kemas pada saat itu. Karena terjadi kekosongan hukum, maka partai mengajukan judicial review. Itu adalah hak konstitusional. Kita mengajukan judicial review atas PKPU karena terjadi kekosongan hukum. Saya pikir itu secara hukum tidak ada masalah. Terus yang ketiga, kami sampaikan bahwa penyidik yang menjadi saksi itu sangat-sangat tidak dibenarkan. Karena apa? Penyidik memeriksa BAP, kemudian setelah dia memeriksa BAP, di dalam persidangan dia menceritakan isi BAP tersebut. Di mana logika hukum tersebut? Ya kan? Harusnya penyidik itu netral. Terus yang keempat, teman-teman, bicara soal keterangan-keterangan saksi yang sudah ada di persidangan. Ini kan saksi ini tidak boleh berbeda dengan fakta persidangan di 2020. Kalau dia berbeda dari keterangan saksi 2020 tentang sumber dana suap dari Harun Masiku, terus kemudian tidak ada dana talangan, kemudian dia berbeda di persidangan 2025, maka kesaksian itu dia akan mengakibatkan akibat hukum terhadap kesaksiannya. Oleh sebab itu, apa yang sudah disampaikan oleh persidangan ini tidak jauh dengan persidangan di 2020 atau sama persis 2020 bahwa sumber dana dari sumber dana suap itu adalah dari Harun Masiku. Jadi ketika jaksa penuntut umum coba membenarkan dengan ahli bahasa yang dihadirkan, menurut kami tidak pas. Karena apa? Ahli bahasa juga sampaikan harus dilihat dari objek yang menyampaikan, bahwa yang bersangkutan menyampaikan bahwa sumber uang suap itu dari Harun Masiku, ya itu udah nggak bisa diapa-apain. Saksi yang menyampaikan, masa ahli bahasa melebihi dari saksi yang mengalami langsung? Nah, teman-teman, ini yang perlu kita sampaikan bahwa jaksa penuntut umum tidak berhasil menjawab pledoi kami. Oleh sebab itu, sekali lagi kami meminta kepada Majelis Hakim yang mulia, dan kita meminta kepada seluruh masyarakat demi keadilan, demi tegaknya supremasi hukum, kita berdoa agar Majelis Hakim sehat dan diberkahi sehingga dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih. Bang, terkait dengan pernyataan dari jaksa tadi yang soal pernyataan Bapak bantah oleh mereka, tanggapan dari Bapak itu saksi kunci yang bernama Nur Hasan menyampaikan Bapak itu bukan Hasto Kristianto. Bapak itu adalah dua orang berbadan tegap yang datang menyamperi Nur Hasan kemudian suruh telepon kepada Harun Masiku. Itu sudah jadi fakta persidangan. Kenapa masih dicocok-cocologikan kemudian disambung-sambungkan? Menurut saya kita harus lihat fakta yang sebenar-benarnya, bahwa pembuktian itu ada di saksi, dan bukti petunjuk yang lain yang masih saya pikir mereka cocok-cocokin nggak akan bisa diterima sebagai sebagai nalar hukum kita. Mungkin rekan-rekan mau sampaikan, Bang? Saya sedikit aja ya. Ada satu hal saya kira yang perlu kita lihat betul secara baik. Tadi mereka kan selalu mengulang call data record, ya. Catatan ini kalau saudara-saudara ingat, ketika kami tanya kepada ahli Bob Hardian, ya, mengenai perjalanan Harun Masiku dari daerah Jakarta Barat sampai ke Tanah Abang hanya perlu waktu 1 detik. Menurut dia itu tidak mungkin. Ya. Ini adalah fakta bahwa call data record itu tidak bisa diandalkan. Itu satu. Kemudian yang kedua, perjalanan apa yang mereka sebut sebagai hasil mengikuti kegiatan Nur Hasan dari Menteng ke yang mereka sebut ke PT IKA. Dalam waktu sekitar, ketika saya tidak keliru, itu sekitar pukul 17 atau hampir pukul 18 sore. Ya. Mulai keliling-keliling, bukan hanya sekedar sampai ke Mampang, tetapi juga sempat masuk ke Gatot Subroto,
ya, dan juga lewat ke komplek menteri, itu menurut catatan mereka itu hanya memerlukan waktu 15 menit. Ini sesuatu yang tidak mungkin. Ahli itu pun kemarin, saya ingat betul mengatakan bahwa itu juga tidak mungkin. Jadi apa yang hendak kami katakan adalah, apa yang disampaikan terutama penolakan oleh penuntut umum dengan dalih menggunakan teknologi, khususnya call data record, ini sudah terbantahkan dengan fakta-fakta di persidangan, bahkan juga diterangkan oleh ahli-ahli mereka. Ini yang pertama, ya. Kemudian yang kedua, saya kira perlu diperjelas lagi mengenai obstruction of justice, ya, terkait dengan kegiatan di PT IKA. Ini kan yang selalu mereka katakan bahwa ketidakbisaan mereka menangkap Harun Masiku di PT IKA itu karena dia berlindung di sana. Sementara secara real tidak ada satu bukti pun, tidak ada seorang saksi pun yang mengatakan bahwa Harun Masiku itu beserta Pak Hasto berada di PT IKA. Ya. Yang mereka bisa tunjukkan adalah dari call data record, bahwa mereka ada di sana. Tetapi kan nggak ketemu. Seperti saksi berkali-kali mengatakan, seperti ahli bahasa itu mengatakan, yang bisa menjadi bukti, bisa menjadi konteks keterangan orang adalah apa yang disampaikan oleh saksi. Nah, pertanyaan kita tentu, apakah kita bisa percaya dengan keterangan Rosa? Ya, Rosa kan berkali-kali di hadapan persidangan ini mengatakan dia termasuk adalah orang yang menjadi korban dari perkara ini. Ya. Kalau memang betul dia menjadi korban karena katanya dia pernah dikembalikan ke polisi, artinya apa yang dia lakukan ini adalah mencoba membalas dendam. Ya. Dia gunakan kesempatan ini, kita nggak tahu atas permintaan siapa, untuk balas dendam kepada orang lain, bukan kepada atasannya. Saudara-saudara ingat bahwa ketika kami tanya apakah pernah mereka periksa atasan-atasan yang dia sebut sebagai orang-orang yang melakukan perintangan penyidikan, ternyata tidak ada. Ya. Ini saya kira yang perlu mendapat perhatian betul dari kita. Kemudian soal bantahan-bantahan yang lain mengenai terutama terkait dengan uang, ya. Saya kira Roni tadi sudah jelas betul mengatakan bahwa tidak ada urusan uang itu dengan Pak Hasto. Itu hanya, saya ingat betul, keterangan dari Doni itu dia sampaikan ke Saiful untuk mempercepat Saiful mengurusi persoalan ini. Dengan menyebut-nyebut atau membawa nama Pak Hasto, Saiful akan lebih sigap melaksanakan tugasnya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Saya kira tolong betul teman-teman melihat ini secara jernih. Begitu juga kepada masyarakat. Mari kita lihat persoalan ini secara jernih. Seperti berulang kali kami katakan bahwa perkara ini bukan perkara kriminal. Ini adalah kriminalisasi untuk kepentingan politik. Ya. Saya kira banyak hal, ya, urusan Medan dan yang lain-lain itu kan bisa menjadi bukti, ya, bahwa ada hal-hal yang hendak dilindungi dari perkara ini. Saya kira kami pun di dalam pembelaan kami yang sudah kami sampaikan sejak eksepsi, ya, kami menyebut bahwa ini adalah balas dendam politik. Karena ini tidak bisa dilepaskan dari pemecatan Jokowi sebagai anggota PDIP. Ya. Jadi menurut hemat kami, kalau saudara-saudara, sekali lagi saya ingin terangkan bahwa keberadaan perkara, munculnya perkara ini sebagai sesuatu yang jadi real bisa menjadi perkara, itu kan mulai dari tanggal 16 Desember. Ya, ketika kemudian mereka menyusun laporan kejadian perkara. Itu laporan kejadian perkara itu kan tidak pernah dibuat selama masa pimpinan yang lama. Karena pimpinan yang lama itu tidak percaya, ya, dengan perkara ini. Ya. Laporan kejadian perkara yang dibuat itu adalah memang sengaja disiapkan untuk pimpinan KPK yang baru agar supaya ini bisa jadi perkara. Nah, ini yang harus kita lihat secara baik. Saya kira begitu dari saya, cukup. Terima kasih.
Tambahan sedikit ya. Jadi tadi sudah diuraikan ada begitu banyak catatan terhadap tanggapan penuntut umum. Tadi sudah diuraikan. Tapi kami juga ingin sampaikan begini, kami menghargai kewenangan dari penuntut umum KPK yang sudah memberikan jawaban terhadap nota pembelaan yang kami bacakan minggu lalu. Jadi kewenangan itu tetap kami hargai, dan ketika kami tadi menyimak dan mendengar kemudian berdiskusi kecil setelah pembacaan replik tadi, kami agak lega. Di satu sisi kami agak lega juga bahwa ternyata 16 poin jawaban dari penuntut umum justru tidak menjawab, tidak berhasil menjawab dan tidak berhasil menggoyahkan argumentasi yang sudah kami uraikan secara sistematis, secara lengkap dalam nota pembelaan setebal 3.550 halaman, nota pembelaan PH dan juga bukti-bukti dan lampirannya. Jadi sudah kami uraikan secara sistematis, dan 16 poin yang disampaikan oleh penuntut umum tadi menurut hemat kami itu tidak menjawab dan bahkan jangankan meruntuhkan pledoi, menggoyahkan saja menurut kami itu tidak berhasil. Kenapa? Nah, beberapa poin akan kami uraikan sebagai berikut. Pertama, ada kekeliruan mendasar pada salah satu poin yang disebutkan oleh penuntut umum, di mana penuntut umum berupaya menggeser beban pembuktian dari yang seharusnya merupakan kewajiban penuntut umum. Jadi menurut KUHAP, itu beban pembuktian itu ada di penuntut umum. Ahli dari JPU pun mengatakan beban pembuktian ada di penuntut umum. Tadi ada salah satu bagian, karena ketidakmampuan penuntut umum untuk membuktikan, beban itu digeser ke terdakwa dan penasihat hukum. Kalau disimak secara hati-hati, tadi ketika penuntut umum mempersoalkan terkait dengan bukti atau peristiwa atau fakta Pak Hasto Kristianto pada tanggal 8 Januari 2020 berada di Menara Kompas, dan bahkan pemberitaan real time-nya, pemberitaan online-nya pada pukul 19.41, buktinya sebenarnya sudah kami ajukan. Penuntut umum tidak mampu untuk membuktikan sebaliknya bahwa Pak Hasto tidak berada di Menara Kompas pada saat itu. Ya teman-teman, barusan kita telah menyimak jawaban-jawaban dari Hasto Kristianto beserta tim kuasa hukumnya terkait replik jaksa KPK atau ini bantahan-bantahan persidangan yang disampaikan oleh Hasto Kristianto. Di mana di awal video teman-teman kita menyaksikan bahwa Hasto menuduh ini persidangan telah dimanipulasi sedemikian rupa, menyebut ini persidangan tidak benar-benar jujur karena ada intervensi dari pemerintah atau mungkin dari keluarga mantan Presiden Joko Widodo. Tentu hal ini agak mencederai teman-teman sportivitas, karena ya bagaimanapun ini jaksa sudah menunjukkan sebuah bukti-bukti terbaik yang dimiliki KPK. Jadi kalau misalnya Pak Hasto memang sudah tidak punya lagi alasan atau yang mungkin hujah atau ini bantahan, ya jangan sampai menuduh ini KPK atau mungkin ini hakim dimanipulasi bahkan disuap untuk memperberat hukuman Hasto Kristianto. Oke teman-teman, kayaknya cukup video kita. Balik lagi kepada kalian semua yang memutuskan setuju atau enggak ini Pak Hasto ditahan di penjara 7 tahun. Tulis pendapat kalian di kolom komentar, kita bakal diskusikan bersama-sama. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.